selesai, izinkan saya membahas mengenai jebakan. Jadi, kita berada dalam sebuah simulasi sintetis yang dikenal dengan berbagai macam nama. Ya, salah satunya adalah lingkaran reinkarnasi, lingkaran karma, atau bahkan konsep bahwa bumi itu adalah sekolah dan kita harus terus dites, diuji untuk mencapai apa yang disebut sebagai kesempurnaan. Lalu didistorsi dengan sebuah ajaran bahwa kita itu tidak akan pernah sempurna karena kesempurnaannya hanyalah milik yang maha tinggi. Nah, siapa itu yang maha tinggi? Tentu saja yang menciptakan looping, lingkaran karma, reinkarnasi, atau bumi sebagai sekolah. Nah, dalam proses remembering, terus sekarang saya sadar bahwa dia bukan tentang asensi. Karena kalau kita bicara soal asensi, maka kita selalu masuk dalam jebakan lingkaran karma mereka. Karena sebenarnya misi kita itu bukan untuk asensi atau terjebak dalam disensi, dualitas konfliktual yang kita yakini sebagai suatu kebenaran, tetapi misi utama kita adalah remembering jauh sebelum matriks simulasi itu dibuat oleh sebuah teknologi yang sangat-sangat canggih. Kita bisa menyebutkannya sebagai teknologi Jehovah Anunnaki atau Custodian atau siapapun itu yang sudah berada selama ribuan tahun di konstruksi pertama kita dan ingin terus mengontrol kita. Oke, bagaimana cara mereka mengontrol? Sederhana banget. Mereka mengontrol melalui teknologi. Dan teknologi yang paling tinggi adalah yang disebut teknologi kesatria hitam, yaitu sebuah satelit yang ada di luar atmosfer kita yang menjadi pusat broadcasting. Nah, mereka memakai 4 kubus utama di realita kita yang dipakai sebagai proses uploading and downloading data yang diambil secara emosional, mental, religius, spiritual, ekonomi, politik, dan apapun itu yang dibuat oleh matriks simetris, lalu dipancarkan ke kesatria hitam di luar sana yang identik juga dengan kekuatan Saturnus, lalu dibalikan lagi ke kita. Ya, nah, kubus-kubus ini ada di 4 tempat utama, termasuk di Manhattan, di CERN, di Vatikan, dan di daerah Saudi Arabia. Ya, nah, dalam proses remembering ini, lalu kita mulai menembus ilusi-ilusi yang menarik. Kenapa? Karena sebenarnya penguasa elit itu tidak pernah menyembunyikannya dari hadapan kita. Penempatan rahasia itu justru ada di depan kita dan kita tidak tahu, kita tidak sadar karena kita tidak mempunyai data seperti itu. Jadi kalau misalnya 4 kubus utama itu berhubungan dengan kubus di luar atmosfer kita sebagai satelit, sebagai menara downloading dan uploading, maka di berbagai tempat di dunia ini ada radio band yang memancarkan frekuensi itu. Ada di depan kita, di candi-candi yang mungkin selama ini kita pernah kunjungi. Ya, ada beberapa candi terkenal yang pernah saya kunjungi, ya, di Borobudur, lalu ada di Prambanan, lalu ada Candi Barong, ada Candi Lawu, ya, Candi Ceto, ada Candi Angin, berbagai macam candi yang adalah radio band. Ya, dia melampaui sebuah tempat untuk melakukan ritual
ritual religi atau bahkan spiritual era lama. Dan sekarang di spiritual era baru seperti misalnya konsep-konsep Gunung Padang, ya, konsep-konsep hal-hal yang di dalam tanda petik diketemukan baru-baru ini, yang adalah piramid atau peninggalan-peninggalan kuno yang sebenarnya adalah radio station, ya, radio station yang tergeletak di mana-mana, dibuat dengan sangat-sangat precisely untuk menjadi menara-menara yang ada di mana-mana. Baru-baru ini seorang sahabat dari negara tetangga memberikan oleh-oleh menara tower, dan itu juga adalah menara broadcast. Di berbagai tempat di dunia ini ada monumen-monumen nasional yang adalah broadcast. Kemudian ada dom-dom, bangunan setengah kubah yang juga adalah radio band. Ya, jadi semuanya itu tentang frekuensi dan vibrasi, dan bagaimana kebudayaan peradaban-peradaban selama ini menyembunyikannya dalam bentuk religi, spiritual, gedung-gedung yang ada hubungannya dengan finansial, dan lain-lain. Itu semuanya adalah bagaimana mereka selalu mengupload dan download data melalui Spike dan Lush. Ya, jadi dalam perjalanan saya selama ini, saya mengunjungi banyak sekali tempat-tempat. Untuk apa sih sebenarnya? Bukan sebagai wisatawan, tetapi untuk mengkoneksikan raga kita yang adalah menara radio band yang paling canggih, yang kalau diaktifkan itu bisa menjadi bagian dari data holder, baik uploading atau downloading data. Nah, dalam proses remembering ini kita akan dikasih clue-clue untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu, dan pada saat kita mengunjungi tempat-tempat tertentu maka terjadi apa yang disebut sebagai breaking, leaching dari kisi-kisi yang ada di tempat itu, ya. Jadi kita berada dalam sebuah konstruksi di mana kisi-kisinya itu mempunyai banyak sekali titik-titik frekuensi, ya. Kita bayangkan seperti sarang laba-laba di mana ada titik-titik yang menyatukan si sarang laba-laba itu. Kira-kira seperti itu. Nah, titik-titik itu ada di depan kita, ada di bangunan-bangunan modern dan bangunan-bangunan kuno. Jadi pada saat saya mengunjungi berbagai tempat, itu sebenarnya yang terjadi adalah kita nge-break frekuensi yang di-lock, dikunci oleh teknologi kubah atau kubus hitam itu. Nah, kadang-kadang kita bisa datang dalam konteks kesadaran kolektif dengan berbagai macam frekuensi ke suatu tempat, dan dia bisa membreak, membolongi, nge-glitch, nge-leak, membocorkan titik-titik kisi-kisi superficial yang dibangun dalam matriks sintetis itu, ya. Tetapi dalam proses perjalanan, ketika raga kita akhirnya sudah melewati semua poison, racun, kontaminasi, polusi yang secara sistematis dimasukkan ke dalam raga kita melalui vaksin, melalui proses imunisasi, melalui proses indoktrinasi dari berbagai macam kubus, maka ketika kita berhasil men-zero pointkan data-data di menara radio band kita, itu kita bisa naik kepada sebuah tingkat kesadaran kekosongan yang akhirnya membuat raga kita yang adalah solid itu bisa memainkan
peranannya, fungsinya sebagai radar, sebagai satelit, sebagai pemancar, sebagai internet, sebagai Ethernet. Disitulah adalah rahasia terbesar yang disembunyikan selama ini, bahwa raga kita itu dalam kesadaran multidimensionalitas itu adalah menara Ethernet yang bisa mengholding data-data, ya. Nah, data-data itu sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Jadi kita bisa saja melepaskan data-data lama yang sudah tidak lagi kita perlukan, karena dia adalah kabut lupa untuk membuat kita tidak masuk pada tingkat remembering, ya. Jadi teman-teman, saya mulai menyadari bahwa sebenarnya semua yang kita cari itu adanya di raga kita. Nah, kalau kita dikasih tahu sejak kecil bahwa harta terbesar yang ada dalam hidup kita adalah raga kita, maka kita mulai mengerti mengapa mereka begitu menyerang raga kita sejak kecil. Bukan saja secara fisik kimiawi, tapi juga secara mental, psikologis, dan lain-lain. Nah, itu membuat kita menjadi asing dengan raga kita. Jadi kita terlalu sibuk untuk menyembuhkan raga kita yang terus-menerus tidak balance akibat diet yang enggak tepat, akibat olahraga yang terlalu berlebihan, atau konsep-konsep diri seperti beauty, smart, intelektual, dan lain-lain. Semua itu membuat kita menjadi tidak mengenal raga kita yang sebenarnya, ya. Nah, dalam proses remembering ini lalu kita sadar bahwa raga kita tidak sekedar raga memang. Jadi ada, ini seperti gambar ini ya, banyak sekali level-level multidimensionalitas. Tetapi akhirnya yang saya sadari adalah kita juga dijebak oleh konsep cahaya. Kita dijebak oleh konsep bahwa kita adalah tubuh cahaya. Enggak, teman-teman, kita itu tubuh raga. Dan rahasia itu sudah dibongkar di depan mata kita, ya. Contohnya ketika saya menyadari bahwa salah satu rahasia terbesar yang ada di depan kita adalah tentang patung, ya. Jadi ini salah satu patung yang paling saya suka, patung Buddha hijau yang ada di Kamakura. Dia adalah lambang dari intelektualitas. Nah, kenapa di berbagai tempat di dunia ini dibuat patung-patung, ya? Patung-patung ya ada hubungannya dengan nabi-nabi atau bahkan dengan putra Allah dan lain-lain. Karena kunci dari remembering adalah raga. Kunci dari remembering itu bukan masuk pada meditasi lalu melihat berbagai macam cahaya yang adalah spiritualitas era baru yang terdistorsi, tetapi kita connect dengan raga kita yang adalah solid, yang dalam elemen disebut batu, yang adalah kubah atau kubus hitam milik kita sendiri. Nah, kalau kita sadar pada kesadaran itu, maka kita tidak lagi mencari jawaban di distorsi-distorsi yang diberikan oleh teknologi, ya. Entah itu dalam konteks meditasi masuk pada berbagai macam cahaya, meditasi membangkitkan kundalini, meditasi cakra, yoga, tai chi, qigong, semua ritual-ritual yang ada hubungannya dengan hening, ya, baik yang memakai alat bantu seperti misalnya rosario atau tasbih atau salib atau enggak, itu semua membuat kita mengalihkan perhatian kita pada realita bahwa kita itu ada dalam suatu simulasi yang membuat kita lupa. Nah, simulasi ini kayak seperti gambar ini. Jadi kalau pada zaman dulu itu candi-candi atau bahkan gunung-gunung seperti Gunung Padang, Gunung Lawu, Gunung Merapi, dan semua gunung yang ada di mana-mana itu sebenarnya adalah menara radio
untuk memancarkan frekuensi downloading uploading data yang dihubungkan dengan kubah-kubah utama yang ada di 4 penjuru dunia tadi dan dipusatkan di luar atmosfer kita yang disebut kesatria hitam itu. Maka pada zaman modern ini menara-menara terbesar yang ada di seluruh dunia itu adalah sama fungsinya seperti candi-candi itu. Ya, jadi di mana-mana dipastikan ada minimal satu atau dua menara. Kalau zaman dulu itu di katedral itu ada 2 menara, atau di tempat-tempat ritual-ritual agama itu dipastikan ada semacam entrance atau figura atau candi yang lebih tinggi daripada bangunan-bangunan di sekitarnya yang adalah antena frekuensi untuk tetap menyalurkan spike ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mulai mengerti fungsi asli dari bangunan-bangunan itu. Jadi kita harus melampaui apa yang selama ini diajarkan tentang bangunan-bangunan itu sebagai tempat berdoa, tempat berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari kita yang disebut Tuhan yang ada di luar sana, yang adalah ciptaan teknologi. Tetapi kita bisa mulai menyadari bahwa bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita itu adalah menara internet, menara yang dibuat oleh teknologi untuk menguploading and downloading data yang tujuannya adalah membuat reinkarnasi, lingkaran karma, konsep bumi adalah sekolah itu tetap abadi, supaya kita selalu terjebak dalam konsep itu. Ketika kita mendatangi tempat-tempat itu, kita lalu tahu bahwa ini adalah menara dan tubuh saya juga adalah menara, sehingga menara artifisial itu tidak bisa melampaui menara asli kita, yaitu raga kita ya. Itu sebabnya minimal Sang Buddha itu meninggalkan jejak rekam untuk proses remembering melalui raganya, melalui patung-patung Buddha yang ada di mana-mana. Tujuannya bukan supaya kita sembah atau memberikan inspirasi supaya kita bisa mencapai pencerahan seperti Sang Buddha yang adalah banyak banget, karena setiap pencerah adalah Sang Buddha. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah jebakan dari penguasa elit yang ingin membuat kita tetap jauh dari raga kita ya. Jadi akhirnya dalam sebuah proses refleksi itu saya menyadari bahwa semua tempat-tempat yang pernah saya datangi selama 6 tahun terakhir itu dia bukan tentang tempat atau data geografis atau data fisik, tetapi dia tentang tempat-tempat yang dibangun oleh penguasa elit yang tidak membangun sembarangan, tetapi membangun di kisi-kisi bumi yang mempunyai frekuensi tertentu yang berhubungan dengan pusat data yang ada di luar atmosfer itu, dan tujuannya mengontrol kita. Jadi saya baru sadar bahwa ketika pergi ke berbagai tempat itu pada awalnya untuk nge-break, untuk ngebolongin, untuk menembus kisi-kisi sintetis itu harus dilakukan secara kolektif. Karena itu selalu pergi dengan sebuah kelompok yang kebanyakan perempuan, yang walaupun tidak menyadari tentang proses remembering, tapi frekuensi yang dikenal oleh jiwa masing-masing itu diperlukan secara kolektif untuk bisa nge-break simulasi atau matriks sintetis itu ya. Nah, dalam perjalanan setelah kita sadar bahwa candi-candi atau gunung atau danau atau apapun itu adalah menara
uploading downloading data, lalu kita tahu bahwa tubuh kita adalah menara original, menara asli yang melampaui menara superficial atau artificial ciptaan teknologi. Lalu kita terkoneksi dengan raga kita sebagai tempat downloading unloading data, yang adalah alat remembering yang paling powerful. Lalu kita connect dengan yang alamiah, entah pohon, entah danau, entah gunung. Lalu kita tahu bahwa kita adalah menara untuk remembering siapa kita melampaui teknologi. Rahayu.